Tempat di mana Anda menudingkan jari untuk menyalahkan adalah tempat di mana Anda akan diyakinkan bahwa di sanalah Anda paling banyak membutuhkan pertolongan. Seorang suami bercerita tentang kekesalannya kepada istrinya. Seharusnya ia menanggapi istrinya dengan cara yang sabar dan baik hati, tetapi dalam kejengkelannya, ia mengatakan kepada istrinya hal-hal yang seharusnya tidak pernah ia katakan. Ia begitu negatif, ia merasa benar sendiri, lalu mendiamkan istrinya. Apa yang terjadi? Istrinya terkejut dan terluka. Hal yang sama berulang di lain waktu. Entah istrinya sengaja berbuat salah atau tidak sengaja, bagi suaminya, istrinya selalu salah dan tidak ada satupun yang benar tentang istrinya. Apakah Anda pernah mengalami situasi yang serupa? Mari kita belajar membongkar bagian ini. Karena yang kita lakukan salah, biasanya hati nurani mengganggu kita. Saat hati nurani mengganggu, hanya ada dua cara untuk meredakannya. Kita bisa menyalahkan diri sendiri, mengakui dosa, beristirahat dalam kasih karunia pengampunan Tuhan Yesus, berseru memohon pertolongannya yang memberikan kuasa, dan kemudian mencari pengampunan dari orang yang terhadapnya kita bersalah. Setelah melakukan ini, kita pergi dengan hati nurani yang bersih dan hubungan yang dipulihkan. Atau pilihan lain, kita bisa menyalahkan orang lain, kita menyangkal tanggung jawab kita, dan meyakinkan diri bahwa dia tidak hanya saja bersalah, tetapi dialah penyebab kesalahan yang kita lakukan. Saat kita melakukan ini, perasaan tersinggung kita akan tumbuh terus. Kemudian, karena ini terjadi, kemarahan ikut juga bertumbuh. Begitu pula keyakinan kita bahwa orang itulah yang harus berubah. Kita menjadi tidak nyaman, kita gusar, dan hubungan kita dengan orang lain menjadi tidak rukun. Di mana kita menyalahkan akan selalu memberitahu kita di mana perubahan selalu terjadi. Seseorang pernah mengatakan bahwa Anda tidak pernah melihat seseorang dalam aksi protes membawa papan tanda dengan panah mengarah ke bawah dan bertuliskan, "Akulah masalahnya." Salah satu aspek terpenting dari tipu daya dosa adalah kemampuan kita untuk menipu diri, berpikir bahwa kita jarang melakukan kesalahan. Kita pandai meyakinkan diri bahwa kita tidak bersalah. Kita juga terampil membuat diri merasa nyaman tentang pikiran, keinginan, perkataan, dan tindakan yang Tuhan katakan tidak baik. Salah satu cara kita cenderung menyusahkan masalah kita sendiri adalah kemampuan kita untuk berkata bahwa dosa kita sebenarnya tidak begitu luar biasa. Ketika kita meyakinkan diri bahwa dosa kita tidak berdosa sama sekali, kita juga yakin bahwa kita tidak membutuhkan kasih karunia Tuhan yang luar biasa untuk menyelamatkan, mengampuni, dan mengubahkan. Siapapun yang menentang kebutuhannya akan kasih karunia berada dalam bahaya rohani yang serius. Dengarkan apa yang dikatakan Yohanes. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam diri kita. 1 Yohanes pasal 1 ayat 8-10. Ini adalah kata-kata yang kuat, tetapi kita semua perlu mendengar dan mempertimbangkannya. Sungguh merendahkan hati mengatakan, apa yang akan saya katakan, tetapi saya tahu itu benar. Tidak ada yang lebih sering berbohong kepada saya daripada diri saya sendiri. Tidak ada yang lebih memutarbalikkan berbagai peristiwa demi keuntungannya selain daripada diri saya sendiri. Tidak ada yang lebih bekerja keras untuk membuat saya merasa baik tentang apa yang tidak baik selain daripada diri saya sendiri. Sayangnya, saya sering ikut serta dalam tipu daya saya sendiri. Ketika saya melakukan ini, saya merasa benar dalam situasi di mana apa yang saya lakukan tidak benar, dan karena saya merasa benar, saya tidak mencari pengampunan Tuhan dan pertolongannya.
Yohanes membahas dinamika rohani yang terkadang bekerja dalam diri kita semua. Ketika Anda melakukan apa yang salah, Anda entah mencari seseorang untuk disalahkan, atau Anda mengakui kesalahan dan datang kepada penebus Anda dalam kerendahan hati dan kesedihan. Kita tergoda untuk percaya bahwa masalah terbesar kita ada dalam hidup di luar diri kita. Semuanya mungkin saja salah suami, salah istri, salah tetangga, salah kerabat kita, salah orang-orang yang ada di sekitar kita yang tidak bisa mengerti kita. Ini tidak hanya menghalangi Anda untuk mencari kasih karunia dan mendapatkan pertolongan yang Anda butuhkan, tetapi juga menentang apa yang Tuhan katakan benar tentang Anda. Ini membuat Anda berada dalam kebuntuan yang melemahkan rohani dengan penebus Anda, entah dia pembohong atau Anda yang pembohong. Penipuan diri tidak pernah berhasil, itu tidak pernah menghasilkan buah yang baik dalam hidup Anda atau dalam hubungan Anda dengan Tuhan atau orang lain. Pengakuan yang rendah hati, jujur, spesifik, dan menyentuh hati adalah pintu untuk damai dalam diri, dengan damai Tuhan, damai dengan sesama, dan kehidupan yang terus berkembang dan berbuah. Di mana Anda cenderung menyalahkan, Injil memaksa Anda untuk mengakui bahwa masalah terbesar Anda dalam hidup ada di dalam diri Anda dan bukan di luar Anda. Dan karena ini benar, Anda membutuhkan lebih dari sekedar perubahan situasional, relasional, atau lokasi. Prapaskah adalah tentang menudingkan jari ke arah yang benar, tentang pemeriksaan diri dengan rendah hati, pengakuan yang jujur, dan kesedihan atas dosa yang menyebabkan Anda mencari dan merayakan kasih karunia yang untuknya Yesus rela mati dan menderita. Karena ini adalah masa pengakuan pribadi yang memilukan, ini juga bisa menjadi masa pembaruan dan sukacita rohani bagi Anda. Pembaruan terjadi karena pengakuan membuat Anda melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, dan dengan melakukannya Anda mulai mengaku dan membereskan hal-hal yang sudah lama perlu diakui dan ditangani. Semakin Anda melihat dosa Anda, semakin Anda akan meresponi orang-orang berdosa lainnya dengan lembut dan menginginkan mereka mendapat kasih karunia yang sama seperti yang telah Anda terima. Dan saat Anda merasakan hidup baru, Anda akan mulai merayakan dengan cara yang baru dan segar kasih karunia yang menjadi milik Anda di dalam Kristus Yesus.